Biarlah setiap kami Tuhan ada di tempat ini, kami memuji. Saat kami menyembah Tuhan, sungguh-sungguh keluar dari hati kami. Satu hal Tuhan yang kami belajar sebagai anak-anak muda, kami belajar untuk setia di hadapan Tuhan. Bahwa kami Tuhan hari-hari ini, semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan. Karena kami tahu tanpa Tuhan, kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi satu hal, saat ini kami mau belajar Tuhan. Biarlah kasih Tuhan itu yang mengingatkan kami untuk kami terus dan terus mau tetap setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah pujian setiap kami dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu pakai hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan, untuk menjadi alat-Mu, menjadi berkat bagi hormat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang siap sama-sama katakan amin. Amin. Oke, berikan tepuk tangan dulu dong teman-teman yang luar biasa. Yuk silakan duduk. Shalom. Lu yang kedengaran kanan aja, kiri mana? Shalom. Nah itu kan ya, saya nggak salah datang ibadah kan gitu. Dilihat muda-muda berarti semangatnya harus tetap muda, oke? Semangatnya harus lebih dari saya harusnya. Sekali lagi boleh ya, shalom. Nah kurang, yang kanan jangan ikutan, yang kiri kayaknya belum makan malam gitu ya. Ayo shalom. Kenapa aku pelan kalian ikut pelan? Shalom. Nah gitu dong. Ayo kasih tepuk tangan yang luar biasa yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke. Kalau boleh tahu nih, di antara teman-teman apakah ada yang sudah bekerja di sini? Nah, yuk jangan takut ketahuan umurnya. Yuk, silakan. Yang kerja. Oke. Yang punya usaha sendiri. Nah, ada? Ada? Sombong dikit gitu loh. Ayo, ada? Nggak ada? Kenapa tanya ini? Karena atau gini, ada yang seniman ini nggak, lukis nggak? Ada yang bisa ngelukis nggak di sini nggak? Ada? Nggak ada? Oh nggak ada ya? Oke. Berarti itulah perusahaan ya. Kita tahu sebuah perusahaan, nah udah muncul aja ini gambar ya. Sebuah perusahaan yang kita tahu ini apa? Loh yang sana, ini loh Gojek ya kan. Ini naik daun waktu apa? Saat Covid loh. Ya kan? Orang gak mau keluar, orang diem di rumah, ini malah naik daun. Di mana perusahaan-perusahaan pada down semua, Gojek salah satunya naik daun. Karena apa? Orang gak berani keluar. Semua harus pesan makanan, pesan beli apa-apa melalui ini. Kemudian ini sebelahnya apa nih? Apple. Kenapa semuanya? Nah kalau ini masa gak tahu? Sering minum kayaknya ya. Ini juga. Saat diperhatikan dari ini 3 contoh aja gitu ya. Saya yakin ada banyak perusahaan-perusahaan di luar sana. Perusahaan ini saat ini sukses, ini ada perencanaan yang luar biasa yang mereka siapkan saat mereka akan membangun perusahaan ini. Bahkan ketika saya membaca salah satunya adalah Mixway. Bacanya apa? Mixway gitu ya. Tapi kita biasa baca Mixway. Nah kayak gitu ya, apalah ya bacanya, yang penting itulah. Ini keren banget. Perjalanannya panjang sekali sampai sekarang menjadi perusahaan yang jualnya minuman, ice cream, betul? Harganya nggak mahal lagi. Dibandingkan dengan yang lain, saya nggak lagi di endorse atau apapun, enggak. Tapi di sini mereka mempersiapkan perusahaan ini dan perusahaan ini berkembang luar biasa, apalagi di Asia. Ya, perusahaan ini dibangun
awalnya dengan pusat pergudangan dan logistik sehingga biaya rantai produksi. Saya sampai baca ini loh. Karena saya kepengen tahu, saya sekepo itu. Dan saya yakin mereka membuatnya nggak main-main. Mereka menciptakannya nggak mungkin main-main. Dan sekarang saya ingin kita semua melihat ciptaan yang sangat luar biasa. Yang dipikirkan jauh sebelum semuanya ada. Sama-sama kita buka. Amsal 8 ayat 21 sampai 22 dulu. Ya. Amsal 8. Ayo baca keras ya. Baca dengan keras. 1 ayat 20 boleh. Ayat 20. Ya, ayat 20 dulu boleh. Ayo. 1 2 3. Dua 21. Keren banget ya. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya. Saya ketika baca ayat ini, saya kagum banget. Saya kagumnya apa? Dari situ saya belajar menghargai saya. Saya tahu saya ini ahli waris. Ngomong sama kiri kanan teman-temanmu, kamu itu ahli waris. Ahli waris, kalau ada warisan yang mau diberikan, gak mungkin sedikit. Apalagi dari Tuhan. Ya, apalagi dari Tuhan. Gak mungkin kalau cuman ini ya meja ini saya wariskan gitu ya. Tapi kalau Tuhan gak mungkin kalau ngewarisinya kecil. Tapi berapa banyak kita tuh sering kayak gak percaya diri. Kalau kita itu ahli waris. Saya berikan judul di sini. Kenapa saya berikan judul? Boleh judulnya ditampilkan. Nah, kenapa saya pilihkan judul ini? Ayo mulai berpikir. Ayo mulai jaga ini. Karena masa depan kita itu penting loh. Penting banget. Jangan abaikan ini. Jangan cuma ngandalin, oh ya aku pinter kok. Oh aman kok, aku nilaiku bagus banget. Oh aman lah papaku mampu bisa sekolahin aku. Sekolahku bagus. Aku lulusan sana lulusan sini. Enggak. Dasarnya harus kita tahu bahwa masa depan terbaik kita itu cuma di dalam Tuhan, gak ada yang lain. Oke, kita buka ya. Kita buka di Amsal ke-8. Nih, poin yang pertama. Kalau teman-teman nanti di rumah, ayo baca ini. Supaya kalian ngerti siapa kalian itu. Ayo baca ini ya, tapi saya buka yang ini. Amsal 8 ayat yang ke 32. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Yang A, perhatikan yang A. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Poin yang pertama adalah mendengar. Poin yang pertama apa? Mendengar. Kata mendengar itu berarti mendengar suara itu bukan yang terlalu jauh. Kalau jauh kita kadang sulit buat denger. Kita harus agak sedikit mendekat supaya kita dapat mendengar. Kalau jaraknya terlalu jauh, suara itu akan samar dan tidak terdengar. Kalau saya tidak menggunakan mic ini, saya ngomong pun teman-teman susah buat denger.
Kita harus mendekatkan telinga kita untuk dengar. Berapa banyak kita itu dengar, iya dengar. Khotbah dengar, Minggu, Sabtu, apalagi di sini hari Rabu, dengar terus. Ya, tapi belajar kali ini yang pertama dulu, dengar dulu, mendengar dulu. Dengar apa yang Tuhan mau. Dengar apa yang Tuhan mau. Seperti tadi ayatnya mengatakan bahwa di 32. Oleh sebab itu hai anak-anak dengarkanlah aku. Ini loh tujuannya adalah karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Punya tujuan. Kenapa kita harus dengar itu? Kenapa? Ketika saya memberikan omongan gitu ya, mengajak bicara teman yang ada di depan gitu ya, saya pasti punya tujuan. Hai gimana? Pasti punya tujuan. Dan saat kita mendengar kita juga tahu apa yang harus kita jawab. Gak mungkin saya ngomong hai apa kabar, sudah makan kok, gak mungkin kan. Gak nyambung. Berapa banyak kita tuh gak nyambung koneksi kita sama Tuhan. Karena apa? Karena gak dengerin. Jadi koneksinya gak nyambung. Tuhan mau apa, kita jawab ke Tuhan apa. Kita belajar dengerin apa yang Tuhan mau. Belajar untuk gak asal. Makanya kenapa saya berikan judul untuk ayo pikirkan masa depanmu. Sebelum kamu melangkah, sebelum kamu melakukan segala sesuatu, perhatikan ini, itu menentukan masa depanmu. Jangan seperti bangsa Israel yang memilih sikapnya sendiri, yang memilih kehendaknya sendiri. Akhirnya apa? Masuk sih ke tempat perjanjian, masuk. Yang dijanjikan Tuhan, masuk. Tetapi lama. Ngomong sama kiri kananmu, jangan lama-lama. Jangan bikin rencana Tuhan itu gak sampai tujuan dengan tepat. Sebenarnya mungkin teman yang ada di sana gitu ya, kamu bakal jadi dokter, kamu bakal jadi dosen, kamu bakal jadi pengusaha hebat, Tuhan udah rencanakan. Yuk kita belajar, kita baca ya, nih ayatnya, sebentar. 23, ayat yang ke-23, ini keren banget. Baca dengan keras yuk, 1 ayat 23. Iya benar. 1, 2, 3. Bayangin itu. Ternyata begini-begini nih. Tuhan pikirkan udah lama. Ngomong deh. Kamu ini loh dipikirin Tuhan sudah lama. Diciptain Tuhan udah lama. Ngomong sama diri sendiri, aku ini loh diciptain Tuhan. Dipikirkan sedemikian rupa. Dari aku lahir sampai aku mungkin sekolah, kuliah, bekerja, menikah, tua, dan dipanggil Tuhan. Tuhan pikirkan semuanya itu. Gak keren kayak apa ya Tuhan kita itu. Jadi jangan sia-siain kalau masa depanmu pokoknya aman lah gitu. Gak gitu juga. Poin yang pertama diingat kembali. Mendengar. Oke, kita masuk poin yang kedua. Ya, kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua di situ kita baca deh. Kita baca di ayat 8, Amsal 8 ayat yang ke-32 yang B.
Ya, ayat ke-32 yang B. Oke, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Poin yang kedua adalah apa? Memelihara. Memelihara itu ada yang punya hewan di rumah, ada yang punya hewan apalah, anjing mungkin, kucing mungkin, biawak mungkin, atau apa itu, tikus yang kecil-kecil itu, hamster, ya nggak keren ya saya ngomongnya tikus kecil-kecil ya. Itu ya kan, nggak mungkin seenaknya gitu. Makan ODW, ambil sendiri, nggak mungkin kan? Kita siapin, apalagi itu ya, saya lihat ada orang-orang yang luar biasa yang mereka punya anjing ya. Saya udah melani nih ngomong anjingnya ya. Mereka yang punya anjing itu luar biasa loh, sampai diulang tahunin. Kita aja belum tentu dirayain ulang tahunnya, tapi anjing itu diulang tahunin. Dan ada yang datang bawa kado loh. Saya bingung kadang-kadang. Ya, sampai segitunya. Itu yang memelihara betul-betul ya. Itu sampai dibajuin, disalonin. Yang punya aja belum tentu dia ke salon. Tapi anjingnya berangkat ke salon duluan. Dan jangan salah, lebih mahal daripada salon ciwi-ciwi sekarang. Mereka potong bulu aja udah berapa duit? Sampai segitunya. Itu arti kata memelihara. Tapi kalau kita sama Tuhan seenaknya, ibadah seenaknya, pelayanan seenaknya, sebisanya bahkan kadang-kadang, maaf saya bilang, kita gak sedang memelihara apa yang Tuhan mau. Kita gak sedang merawat apa yang Tuhan percayakan sama kita. Karena kita seenaknya. Kalau sekarang teman-teman hari ini yang sekolah, firman Tuhan juga mengingatkan dan berkata bahwa apapun yang kau lakukan, lakukan itu untuk Tuhan, betul? Berarti bukan cuman pelayanan. Oh kalau pelayanan aku harus all out, bagus. Tapi kalau untuk sekolah, untuk kerja, untuk yang lain ya kan gak ada hubungannya sama pelayanan. Enggak juga loh. Apapun Tuhan gak bilang kalau pelayanan lakukan untuk Tuhan, enggak. Tuhan bilang apapun. Jadi dimanapun kita ditaruh, jadilah berkat di situ. Itu yang selalu jadi moto saya, jujur. Saya rindu, saya selalu minta sama Tuhan tiap kali saya melayani. Saya selalu Tuhan, saya pengen jadi berkat di sini. Udah itu aja. Ya, itu aja. Kerinduan saya itu. Karena apa sih yang bisa kita lakukan selain kita melayani dengan sungguh, selain kita memberi dengan sungguh. Gak sebanding lah pokoknya. Gak sebanding apa yang Tuhan kasih itu, aduh jauh. Jadi kalau apapun yang lagi dipercayakan saat ini sama semua teman-teman yang ada di sini, ayo semangat. Jangan mudi. Kadang iya, kadang enggak. Anak-anak muda kan gitu. Kalau lagi bagus, wah. Kalau lagi rame, wah. Sepi, udah mulai beda. Tuhannya tetap sama. Kehadiran Tuhannya juga tetap sama. Ya, memelihara apa yang Tuhan percayakan. Memelihara jalan-jalan kebenaran Tuhan.
Jadi kita belajar sama-sama di sini. Oke. Saya membaca pada Efesus ya, gitu ya. Nggak usah dibuka, nggak apa-apa lah ya. Dalam Efesus, kalau nggak salah itu Efesus 2 kalau nggak salah. Ayat yang ke-10 kalau nggak salah ya. Itu ada kata di situ, boleh deh dibuka, minta tolong, bisa? Bantu saya. Nih, karena kita buatan Allah. Baca yuk. Terus, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ini ada kaitannya sama ayat yang tadi yang kita baca. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jelas. Mungkin teman-teman semua udah baca ayat ini kesekian kalinya. Tapi pernah enggak setiap kata perhatikan sungguh-sungguh ini? Perhatikan sungguh-sungguh ini. Bahkan kata buatan di situ dari bahasa aslinya itu namanya poema. Artinya adalah karya seni. Keren gak tuh? Seorang seniman saat dia membuat karya seni, gak akan main-main lah. Dia gak akan asal gambar gitu aja jadi pokoknya. Gak mungkin. Dia akan memikirkan betul-betul apa yang dia mau buat. Sehingga apa yang jadi karya seninya dia itu bernilai sangat mahal. Apalagi kita. Apalagi kita, apalagi saya, apalagi kalian semua, teman-teman semua. Jadi pikirkan masa depanmu. Jangan sembarangan. Amin. Saya kepengen anak-anak muda itu melangkah, berpikir. Sekalipun mungkin teman-teman ya baru 20 berapa, bahkan ada yang belasan gitu ya. Kalau kepingin kita lebih lagi, punya hikmat Tuhan, baca deh ayat ini. Ih, keren banget. Amsal 8. Dari ayat yang pertama sampai 36. Teman-teman baca di rumah. Itu ayat bagus banget. Semua ayat bagus. Tapi saya kepingin semua teman-teman baca ini. Teman-teman saya semua yang ada di sini, kita itu karya seninya Tuhan. Gunung belum jadi, kita itu sudah ada dalam pikirannya Tuhan. Laut belum ada, kita sudah ada dalam pikiran Tuhan. Lalu apalagi yang diributin, apalagi yang dibuat kita, apalagi yang membuat kita jadi takut buat melangkah. Apalagi yang membuat kita jadi gak yakin. Jadi apa ya aku nanti ya? Kalau teman-teman kepengen yakin, mau jadi apa? Dekat sama Tuhan, dengar suara Tuhan. Masa depanmu pasti luar biasa di dalam Tuhan. Karena janji firman Tuhan gak bakal meleset. Percaya, tidak akan bakal meleset. Oke, poin yang terakhir. Oh, seneng ya, poin yang terakhir. Poin yang terakhir yuk. Amsal 8 ayat 35 sampai 36. Ini keren ya. Ayo sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3 yang keras. Karena siapa mendapatkan aku. Oke, lanjut.
Bersyukur semua ada di tempat ini mendengar kebenaran ini. Karena teman-teman harus tahu ada banyak orang-orang di luar sana itu gak ngerti ini. Mereka gak ngerti ini. So bagaimana mereka bisa ngerti ini? Dari kita dong. Amin. Di mana kalian ditaruh, jadi berkat di situ, supaya orang tahu ini. Karena Tuhan menciptakan, Tuhan memikirkan segala sesuatu, bukan buat kita yang duduk aja di sini kan? Kan untuk semua orang. Tapi bagaimana mereka bisa mengerti tentang ini? Sedangkan kita yang ngerti tentang ini aja itu seenak-enaknya kadang-kadang. Semau-maunya kita. Kadang kita melangkah, ya udah gitu, aku kan masih muda, ya udahlah nikmati. Oh papa kan aman, warisan banyak. Oh aku oke, sekolahku, kerjaanku oke. Apalagi yang tak takutin? Gak bisa tanpa Tuhan. Poin yang ketiga adalah mencari Tuhan dan menemukan Tuhan. Nyari dan temukan. Mencari gak akan sekali, gak akan cuman yang tek, oh ketemu. Enggak, ayo terus. Konsisten di situ. Bangun hubunganmu dengan sungguh. Supaya kita tahu apa yang Tuhan mau atas kita. Hikmat apa yang Tuhan mau atas kita. Untuk kita melangkah menuju masa depan yang luar biasa di dalam Tuhan. Slide selanjutnya boleh. Ya, kuncinya ada pada Amsal 8 ayat 35 sampai 36. Lalu selanjutnya ada dua perbandingan. Ada dua bagian. Teman-teman yang pilih sendiri. Keputusan ada di tangan teman-teman. Sorry ya, saya bilang. Keputusan masa depanmu bukan di tangan orang tuamu. Bukan dengan siapa kita dilahirkan. Bukan. Keputusan masa depanmu itu ada pada diri kita sendiri. Karena apa yang ada di dunia ini semua bisa hilang. Semua bisa habis. Semua bisa jatuh. Tapi kalau kita mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, kita dapat hidup. Tapi kalau kita memilih untuk tidak mencari Tuhan, maaf, ini firman Tuhan yang berkata, maut ujungnya. Semua keputusan sama kita. Teman-teman semua sudah pada gede, sudah bisa memutuskan. Ayo putuskan. Saya undang teman-teman musik. Ayo putuskan mulai sekarang. Kalau teman-teman melayani, ayo melayani dengan sungguh. Kalau teman-teman dapat kesempatan untuk di sekolah gitu ya, menjadi unggulan di sekolah, bagus banget. Jadi berkat di situ. Minta tolong boleh? Thank you. Jangan main-main sama masa depanmu. Ingat baik-baik. Semua yang ada di bumi ini, di dunia ini, bisa hilang.
bisa lenyap, bisa jatuh. Tapi ketika kita mencari Tuhan, menemukan dengan sungguh apa yang Tuhan mau, mendengar suara Tuhan dan memelihara jalan kebenaran Tuhan, dapat hidup. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Yuk ya, putuskan semua keputusan sama teman-teman. Kalian mau jadi apa? Saya sudah berikan cara buat teman-teman semua untuk sama-sama kita lakukan yuk bagian kita. Kita belajar dengar apa yang Tuhan mau. Kita belajar memelihara, merawat apa yang Tuhan percayakan. Dan terus mencari Tuhan dengan sungguh. Dan terus menemukan apa yang Tuhan mau nih atas hidupku. Kehendak apa yang Tuhan mau atas hidupku. Ayo tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Sama-sama katakan yuk. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Amin. Ubahkanku, sempurnakan, sempurnakan, jadikan yang indah. Ya sama-sama kita katakan, kini aku percaya. Naikkan pujianmu di hadapan Tuhan. Amin. Kuasamu kuatkanku, dasarku. Katakan kini aku Tuhan, kini aku berserah pada rancangan. Amin Yesus. Ku ikuti sampai akhir, sampai akhir hidupku. Saya nggak tahu apa yang semua teman-teman hari-hari ini pikirkan. Mungkin ada di antara teman-teman yang memikirkan, oh aman, masa depanku aman. Semua terpenuhi, fasilitasku ada semua. Tapi ada yang mungkin hari-hari ini berpikir bahwa aku besar mau jadi apa ya Tuhan? Orang tuaku bukan orang mampu. Bahkan mungkin aku bukan orang yang pinter. Atau aku bukan orang yang cantik, aku bukan orang yang ganteng. Bahkan aku bukan orang yang kaya. Saya nggak tahu apa yang lagi dipikirin semua teman-teman yang ada di sini. Tapi ingat baik-baik, kau karya seni Tuhan. Kita karya seninya Tuhan. Saya ketika mengetahui tentang karya seni ini, saya langsung thank you Tuhan. Berarti
Tidak ada di antara kita yang saat ini udah denger. Gak ada kita yang ngomong bahwa aku percuma aku hidup. Percuma aku dilahirin. Sorry. Gak ada yang percuma. Kalian itu karya seninya Tuhan. Yuk bangkitkan imanmu. Kamu punya masa depan yang luar biasa di tangan Tuhan. Dengar suara Tuhan. Merawat apa yang Tuhan mau. Dan terus cari Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Katakan, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Sama-sama katakan yuk. Kini aku tetap pegang tangan Tuhan dengan kuat. Amin.